upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Pertama-tama, tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini membuktikan bahwa AHY sendiri memang belum memiliki kearifan, kedewasaan, dan platform politik yang bisa membuat rakyat bersimpati kepadanya, apalagi bersikap empati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah adagium yang tepat untuk menggambarkan atau mengilustrasikan sosok seorang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, yang sama persis dengan DNA politik sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, yang gampang baperan dan sulit untuk bisa segera move on dari peristiwa atau kejadian yang dialaminya. Hal itu terkait dengan sikap dan pernyataan dari AHY ketika menggelar konferensi pers yang juga dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat dan para kadernya. Dalam konferensi pers tersebut, AHY kembali mengungkit tentang soal etika, moral, dan batas-batas kepatutan yang seharusnya dimiliki oleh setiap politisi. Tidak luput lagi yang ia serang tentu saja adalah Anies Baswedan dan Surya Paloh yang lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin, sang jenderal kancil, daripada dirinya sebagai bakal cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal salah satu impian terbesar seorang AHY dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah menjadi seorang bakal calon wakil presiden. Namun toh dunia politik tidak selalu berwarna hitam putih. Ada warna abu-abu, bahkan mungkin juga warna-warni seperti pelangi. Oleh karena itu, kalau ia masih mengungkit soal etika, moral, dan batas-batas kepatutan yang konon ditujukan kepada seorang Anies Baswedan dan Surya Paloh, ini membuktikan bahwa dirinya masih baperan dan sulit untuk bisa segera move on dari peristiwa yang sangat di luar dugaannya. Tentu saja hal ini menjadi penting untuk dijadikan sebagai catatan karena sebenarnya seorang AHY ini bisa menjadi seorang bintang yang bersinar, terutama di bidang politik setelah dia resmi pensiun dari kemiliteran. Hanya sayangnya mungkin DNA politik SBY yang terlalu kuat hingga akhirnya ia tidak bisa lepas dari potret prototipe sang ayah. Hal ini menjadi menarik ketika situasi politik pasca deklarasi antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Tampaknya keputusan Anies Baswedan dan Surya Paloh yang mengusung Muhaimin Iskandar alias Caimin ini benar-benar menjadi pukulan yang sangat telak buat AHY, sehingga ia mungkin bisa saja selalu gelisah, galau, dan pupus sudah pada tahun 2024 itu untuk bisa berkontestasi dalam Pilpres 2024. Bagi kami lebih baik untuk bersepakat. Saya ulangi, lebih baik bersepakat untuk tidak sepakat, agree to disagree, daripada dipaksa menerima keputusan yang kami sendiri tidak terlibat dalam prosesnya. Inilah substansinya teman-teman sekalian, sehingga kami menghimbau janganlah hal yang besar dikecilkan, sementara hal yang kecil dibesar-besarkan. Para kader Demokrat dan rakyat Indonesia di seluruh tanah air, kami berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Kami mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai.
Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Pertama-tama, tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan, walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kekurangan. Mohon dimaafkan. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Akhirnya, kepada seluruh kader Demokrat, saya berpesan, tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Lanjutkan kerja keras kita, tetaplah rendah hati, juga tetap percaya diri. Sukses dan kemenangan tetap bisa kita raih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan. Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak tidur. Ia tahu apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan, dan kita perjuangkan. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Terima kasih. Tuhan bersama kita. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan oleh AHY di dalam konferensi pers tersebut. Di antaranya adalah tentang mengungkap tentang etika politik. Tentu saja hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap politik Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang justru lebih memilih Caimin ketimbang dirinya. Orang yang move on, yang bisa segera bangkit, kemudian muncul semangat dan girohnya dari peristiwa buruk yang dialaminya, tentu saja tidak akan mengungkit luka lama. Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa waktu yang silam, tetapi ibarat orang bermain atau berlari maraton, ia terus berusaha untuk mengungkit kembali apa yang telah dialami pada langkah-langkah sebelumnya, sehingga justru sebenarnya menjadi penghambat dirinya di dalam melangkah menuju finish. Hal ini membuktikan bahwa AHY sendiri memang belum memiliki kearifan kedewasaan dan platform politik yang bisa membuat rakyat bersimpati kepadanya, apalagi bersikap empati. Statement yang kedua berkaitan dengan soal pemberian maaf. Ini aneh dan lucu. AHY ini seperti orang yang benar-benar baperan, ya. Gampang sekali untuk menyikapi situasi dengan apa yang ia rasakan.
tidak ada pihak manapun yang meminta maaf, tetapi justru dia memberikan maaf. Ini aneh dan lucu. Anies sendiri justru berusaha untuk mengelak dan tidak mau disalahkan terkait dengan dipilihnya seorang Caimin sebagai bakal cawapres. Demikian juga Surya Paloh. Sejauh ini tidak ada satupun permintaan maaf dari yang bersangkutan, Anies Baswedan dan Surya Paloh, untuk meminta maaf atas sikap dan tindakan politiknya yang memilih Muhaimin Iskandar. Tetapi mungkin ini termasuk bagian dari playing victim, sehingga dia bisa dibilang sebagai upaya untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang rendah hati. Jadi sebelum orang lain minta maaf, ia sudah memberikan maaf terlebih dahulu. Dalam dunia politik ini tentu saja termasuk salah satu teknik playing victim yang ingin mencitrakan dirinya sebagai korban tetapi rendah hati, korban yang mau memberikan maaf sebelum orang yang mengorbankan dirinya itu meminta maaf. Jadi seperti SBY, tampaknya AHY ini juga bukan seorang petarung, melainkan seorang yang ingin mendapatkan perhatian dari pihak lain dan selalu menjadikan dirinya dan kelompoknya ini sebagai pusat perhatian dari pihak lain. Jadi bukan berupaya untuk menggapai eksistensi dan kesejatian dirinya sebagai ketua umum parpol yang benar-benar mengutamakan bagaimana dia harus berjuang mati-matian dalam upaya untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Kalau model baperan, kemudian juga gampang sekali menuduh pihak lain, kemudian juga mencitrakan dirinya sebagai sosok yang menjadi korban pihak lain, ini tentu saja tidak akan pernah bisa mengalami sikap untuk segera bisa bangkit dari berbagai kejadian traumatik yang pernah menyerang dan menghantam dirinya. Hal ini penting disadari karena kalau teknik dan cara semacam itu, bermain playing victim, kemudian mencitrakan dirinya sebagai sosok yang selalu menjadi korban pihak lain, kemudian juga pura-pura bersikap rendah hati, kita bisa melihat justru di balik kerendahan hatian itu justru terdapat sikap arogan yang tidak pernah bisa segera bangkit dari rasa sakit hati. Oleh karena itu kalau cara-cara dan pendekatan yang digunakan oleh sang ayah itu diwarisi secara utuh dan sepenuhnya oleh AHY, maka disadari atau tidak, AHY sendiri justru akan sulit sekali untuk bisa segera move on dari peristiwa masa lalu yang membuat dirinya merasa menjadi korban. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.